Baik, di sini kami, kelompok kami akan mempresentasikan PPT dan hasil game yang kami buat. Untuk yang pertama, kita akan mempresentasikan tentang PPT terlebih dahulu. Untuk PPT ini akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan proposal pembuatan game yaitu Bali Explorer atau game edukasi pengenalan wisata dan budaya Bali. Di sini eh, nama kelompok yaitu ada Puturama Andika Wijanian dengan NIM 230030623 dan saya sendiri Kadeo Sepiana dengan NIM 230030638. Baik, yang selanjutnya yaitu ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya media pembelajaran digital yang interaktif. Salah satunya dengan game edukasi, yang dimana menggabungkan unsur hiburan dengan materi pembelajaran. Yang memiliki kekayaan budaya dan wisata yang luar biasa, namun generasi muda belum banyak mengenal secara mendalam sejarah dan nilai budaya di baliknya. Bali Explorer dikembangkan sebagai game yang mengajak pemain menjelajahi Bali dan menemukan 8 lokasi wisata beserta informasi edukatifnya dan dimainkan secara langsung. Dan mengapa game ini diedukasi? Yang pertama yaitu ada meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua memperkuat daya ingat pengguna. Yang ketiga menyampaikan info secara interaktif. Dan yang terakhir dan keempat yaitu melestarikan budaya lewat teknologi. Yang selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu ada bagaimana merancang game edukasi yang memperkenalkan wisata dan budaya Bali secara interaktif. Yang kedua, bagaimana menyajikan informasi wisata melalui mekanisme permainan agar pengalaman belajar yang menyenangkan. Tujuan yang pertama yaitu merancang dan membangun game wisata budaya Bali. Yang kedua, memperkenalkan objek wisata terkenal Bali secara interaktif. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar melalui eksplorasi. Yang keempat, yaitu meningkatkan minat generasi muda pada budaya Bali. Baik, yang selanjutnya itu ada manfaat pengembangan aplikasi. Yang pertama, manfaat bagi pengguna, yaitu pembelajaran menyenangkan untuk mengenal wisata dan budaya Bali tanpa berkunjung langsung. Yang kedua, manfaat bagi mahasiswa, sebagai sarana menerapkan ilmu pemrograman web, desain antarmuka, dan logika permainan. Yang ketiga yaitu manfaat bagi institusi. Contoh implementasi media pembelajaran berbasis teknologi untuk referensi pengajaran. Dan yang keempat, manfaat bagi teknologi yaitu mampu membangun game edukasi ringan dan interaktif. Dan itu ada batasan masalah. Yang pertama, sebagai objek wisata berjumlah 8 lokasi. Yang kedua, informasi bersifat deskriptif per lokasi wisata. Yang ketiga, dimainkan oleh satu pemain atau single player. Yang keempat, tidak menggunakan database maupun sistem login. Dan yang kelima, tidak memerlukan koneksi internet setelah tersedia lokal. Selanjutnya ada gambaran umum sistem. Bali Explorer mengajak pemain menjelajahi wilayah Pulau Bali dengan mengenalikan karakter menggunakan tombol arah atau WASD, yang dimana terdapat 8 objek wisata utama. Saat mendekati lokasi, pemain menekan tombol space untuk memunculkan informasi edukatif seputar sejarah dan keunikan tempat tersebut. Sistem ini menghitung jumlah lokasi yang ditemukan. Setelah semua lokasi dijelajahi,
muncul pesan kemenangan sebagai tanda misi eksplorasi selesai. Yang selanjutnya ada fitur sistem. Yang pertama yaitu ada title screen, lalu bergerak ke karakter. Yang ketiga ada dunia permainan luas, minimap. Yang kelima ada 8 objek wisata. Yang keenam ada interaksi tombol space. Yang ketujuh info edukasi. Yang kedelapan ada penghitung lokasi. Yang sembilan itu ada animasi lingkungan. Dan yang ke-10 pesan kemenangan. Nah, adapun 8 objek wisata dalam permainan. Nah, yang pertama yaitu ada Gunung Agung. Yang kedua yaitu ada Purwo Sakeh. Yang ketiga ada Rumah Adat Bali. Yang keempat ada Subak Jatiluwih. Yang kelima ada Pantai Kute. Yang keenam yaitu Danau Batur. Yang ketujuh yaitu Pasar Ubud. Dan yang kedelapan yaitu Tanah Lot. Yang selanjutnya itu ada implementasi antarmuka. Yang pertama ada title screen, yaitu berisi judul, ilustrasi budaya Bali, tombol mulai petualangan. Yang kedua ada halaman permainan yang berisi peta Bali 2 dimensi, gerak karakter, eksplorasi, dan interaksi space. Yang ketiga ada panel informasi, yang berisi itu nama pemain, lokasi terkini, jumlah wisata ditemukan, dan yang keempat ada minimap, yaitu navigasi posisi pemain dan lokasi wisata, objek wisata. Yang kelima ada message book, menampilkan deskripsi sejarah dan keunikan lokasi. Di sini akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Untuk di sini tim kami akan menyebutkan spesifikasi perangkat yang digunakan. Yang pertama itu laptop atau komputer, prosesor minimal Intel Core i3 atau setara. Yang selanjutnya RAM minimal 4 GB. Selanjutnya harus menggunakan keyboard dan terakhir monitor. Selanjutnya ada pengujian sistem black box testing. Di sini kami mencoba menggunakan black box testing untuk menguji semuanya. Yang pertama itu ada fitur tombol mulai, permainan mulai berhasil. Kemudian ada pergerakan karakter dapat bergerak berhasil. Selanjutnya ada tombol space, informasi objek muncul berhasil, minimap menampilkan posisi pemain berhasil, kemudian penghitungan lokasi jumlah lokasi bertambah berhasil, kemudian pesan kemenangan muncul setelah semua lokasi ditemukan dan berhasil. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, Bali Explorer berhasil dikembangkan sebagai game edukasi yang memperkenalkan objek wisata dan budaya Bali melalui media permainan interaktif, fitur eksplorasi, perkembangan karakter, minimap, sistem, interaksi, informasi edukasi, dan animasi lingkungan berhasil diterapkan dengan baik. Selanjutnya, ada saran pengembangan selanjutnya. Mungkin di sini kami akan menambahkan suara dan musik. Ya, kemudian level dan skor, konten lebih kaya akan budaya Bali, kemudian multiplatform, atau bisa dimainkan di semua device, termasuk di iOS. Kemudian ada simpan progress, kemudian ada misi karakter baru. Dan segitu saja PPT yang kelompok kami buat. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan video tentang game yang kami buat. Nah, ini adalah game yang kami buat dan kami sudah jadikan aplikasi. Selanjutnya kita akan mulai saja petualangannya. Di sini kami menggunakan aplikasi lain yang bernama RPG Maker.
Sebentar karena komputer saya nge-lag, saya akan share screen ulang. Nah, ini adalah gamenya. Mohon maaf atas kesalahan tadi karena komputer saya nge-lag. Nah, gamenya seperti ini dan bisa menjelajahi semua map dan ada musuh yang kita mohon maaf atas tiba-tiba share screen-nya tidak jadi karena device saya benar-benar tidak bisa untuk memainkan atau nge-lag. Nah, sekarang udah bisa. Untuk gamenya seperti ini saja. Nah, seperti itu mekanik game yang ada di dalam sini. Dan kita bisa menyerang musuh secara langsung atau kabur. Sekian dari game dan presentasi dari kami. Untuk gamenya nanti kalian bisa coba sendiri ya.